pelajaran yang selanjutnya, yaitu kita akan melanjutkan membuat daun yang lebih besar walaupun pakai tusuk lurus. Yang kemarin masih ingat kan, membuat tusuk lurus ini, tusuk straight, kemudian dan tusuk daun atau tusuk yang kedua yaitu ribbon stitch akan kita lanjutkan. Tapi saya akan juga memberitahu bahwa ada buku tutorial sulam pita. Ini yang saya pakai, ini cukup lengkap, bagus, dan di sini berbagai macam pola ada, mudah diikuti. Jadi kalau mau melanjutkan membuat sulam pita bisa membeli buku ini. Jadi silahkan ibu, mbak untuk melanjutkan memiliki buku seperti ini. 3. Oke, yuk kita lanjutkan. Tusuk daun, kita akan membuat daun yang besar ini memakai tusuk lurus tapi dengan teknis yang berbeda. Kita ulang lagi ya, cara memasukkan pita ke jarum. Pertama, pitanya kita gunting miring, kemudian kita masukkan ke jarumnya, kebalik pita yang kasar saja. Kemudian jarumnya kita tusukkan di ujung, ditusukkan bagian pita yang kasar seperti ini, terus ditarik. Bagian bawahnya kita lipat, kemudian dimasukkan dan ditarik. Nah, masukkan begini, tarik. Mari kita mulai membuat daun yang besar, teknis lurus, tusuk lurus, teknik yang berbeda. Dari ujung, kita mulai dari ujung sebelah sini. Nih, dari ujung kita tusukkan ke tengah, kira-kira 1 cm. Masukkan ke tengah, tarik. Nah, ini ingat, pita yang mengkilap selalu ada di depan, di atas. Ya, kemudian pinggir, kiri, kanan diulang-ulang, pinggir, tusukkan ke tengah. Nah, ini kan pita yang kasar, dibalik supaya yang mengkilap ada di atas. Nih, kita tusukkan ke sini. Masuk ke bawah. Jadi dirapikan, berulang. Sebelah kiri gantian, kanan kiri tusukkan di kanan kiri bergantian, tusuk di bawahnya di pas garis, tarik. Ditarik bawahnya lagi. Dan ini kan kebalik, harus supaya ini dibalik supaya yang mengkilap tetap di atas. Kalau muntir begini, kejadian muntir begini harus lagi supaya bagian yang mengkilap tetap di atas. Kemudian kanan kiri sampai daun ini habis penuh. Dirapikan, jangan segan-segan merapikan ini. Kemudian ini ke sini.
yang mengkilap harus di atas. Dipuntir dulu pas supaya yang mengkilap harus di atas. Nah, seperti ini kan muntir, jangan kita harus sering-sering merapikan kitanya ya, jadinya seperti ini. Ya, lalu kita matikan bagian belakang. Kemudian dibakar ini pakai ujung sampai nempel supaya rapi. Nah, ini daun yang kedua lagi dilanjutkan, ada 3, saya buat pola 3, dilanjutkan untuk daun yang kedua dan ketiga. Kita akan buat juga daun dengan teknik ribbon stitch. Teknik ribbon stitch ini agak berbeda dengan ini, berarti ini teknik sulam pita yang kedua yang akan kita pelajari. Kita ulang lagi, memasang pita, ditusuk miring, masukkan bagian yang kasar, ditusuk, ditarik, kemudian ini dilipat, dimasukkan di sini untuk menahan. Ini tadi dibuat pakai tusuk tangkai, masih ingat ya, tusuk tangkai. Nah, kita akan buat daun dengan teknik ribbon stitch, dibalik, teknik balik kalau saya bilang biasanya. Pertama seperti tadi, diletakkan di sini, kemudian ditusuk. Nih, ditusuk ujungnya. Kita mau seberapa daunnya misalnya mau besarnya segini, ini ditusukkan, dibalik. Nah, tusuk belakang, lanjut terus. Nah, kita tarik pelan-pelan, kita bentuk daun seperti ini. Yang kedua lagi, misalnya nih, tusuk, kemudian ini diletakkan, ditusuk ujungnya. Misalnya mau panjangnya segini, ini ditusuk, tusukkan balik, tarik, ini diputar. Kalau susah, ini jarumnya diputar supaya bisa masuk. Ini lagi dibentuk, jangan terlalu ditarik, nanti melengkung, daunnya bisa melengkung. Lagi ya, betul ya. Ini misalnya mau segini, so ribbon stitch.
tusukkan. Nih, ditusukkan begini. Kita tarik. Nah, teknik lurus, teknik ini selain daun nanti kita bisa pakai untuk membuat bunga. Ya, kita bisa untuk membuat bunga. Oke, jadi diulang lagi, selesai dipotong, kemudian dibakar, kita bakar, lalu ditempelkan ke sini pakai ujung. Selesai sudah teknik ribbon stitch, seperti ditusuk seperti dibalik. Demikian ibu-ibu dan mbak-mbak sulam pita kita. Sekarang kita sudah belajar teknis lurus, teknik ribbon stitch lurus dengan membuat daun, dengan teknis lurus dengan model yang lain. Nah, kalau ada yang melengkung-melengkung begini, kita rapikan lagi, kita tarik dari belakang supaya bentuknya bagus. Ribbon stitch tadi bisa kita pakai di sini ya, di ini nanti kita akan belajar kuncup. Ini, kemudian ini tidak usah sampai ke atas karena ini mau buat benang sari, French knot ini. Demikian pelajaran yang kedua, kita buat daun. Selamat mencoba, dicoba dengan sabar dan telaten ya ibu-ibu dan mbak-mbak. Nanti kalau ada sesuatu boleh ditanyakan, ada kesulitan boleh ditanyakan ke saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.